Daun sembuan bernama Latin Paederia foetida adalah salah satu jenis tanaman yang mudah ditemui di Indonesia. Biasanya tanaman ini merambat dan tumbuh melilit pada tanaman lain. Di Indonesia, daun sembuan memiliki nama berbeda-beda di setiap daerah. Daun sembuan sendiri beraroma busuk atau tak sedap. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya sampai daun sembuan ini akhirnya bisa dijadikan botok. Tahu-tahu ketika saya lahir sudah lazim saja orang di kampung saya makan botok sembuan. Begitu cerita sekilas tentang daun sembuan atau biasa juga disebut sebagai daun kentut karena memang aromanya luar biasa. Kalau tidak suka dengan ini ya sudah nggak masalah. Tapi saya suka banget. Termasuk juga daun peluntas dan lain-lain yang beraroma tidak sedap. Begitu ya daun sembuan. Nah, sekarang proses untuk membuat botok sembuan segera akan saya tayangkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan saya di Rakluen. Bagi botok, tempe adalah sahabat karib yang tak terpisahkan. Tapi ingat ketika melibatkan tempe untuk pembuatan botok, jangan lupa dikukus lebih dulu. Walaupun nantinya akan dikukus bersama bahan-bahan lain, tapi ada baiknya memang dikukus dulu agar terhindar dari aroma sabun yang terasa menyengat. Saatnya mencuci daun sembuan, dicuci sampai bersih di tempat yang airnya mengalir seperti ini. Ya, memang harus benar-benar bersih karena bisa jadi di situ ada barang-barang yang tidak dibutuhkan. Sebersih-bersihnya pokoknya, kemudian ditiriskan sampai airnya benar-benar hilang. Enggak benar-benar hilang sih, masih ada, paling tidak sudah tiris banget gitu loh maksud saya, bulat. Gitu ya kawan-kawan, sedulur-sedulur, konco-konco. Sekarang saatnya nyepil bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Lazimnya pembuatan botok, tentu saja di sini ada lengkuas, ada bawang putih, ada daun jeruk dan kencur, tidak lupa cabai. Semuanya secukupnya saja. Terus khas botok selalu ada kelapa parut, cari yang agak mudaan ya, jangan yang terlalu keras. Nah, bumbu-bumbu bahan-bahan ini nanti akan diproses. Bumbu-bumbunya ditumbuk bersama daun sembuan. Terus juga ingat tadi tempe harus dikukus lebih dulu. Ini sebelum proses penumbukan dirajang dulu daun sembuannya. Ada juga sih orang yang menerapkan lebih sederhana, cukup dirajang halus begitu saja, tidak masalah. Itu semua soal selera. Kalau di tempat saya memang lazim ditumbuk, jadi nanti bisa didapatkan daun sembuan yang benar-benar hancur, remuk, halus gitu ya. Nggak bisa benar-benar halus karena memang seratnya kasar. Nah, sekarang proses berikutnya adalah menumbuk daun sembuan. Nanti setelah penumbukan sudah setengah hancur, proses berikutnya adalah memasukkan bahan-bahan lain berupa bumbu-bumbu yang sudah dirajang juga. Jadi bumbunya jangan dibiarkan utuh agar nanti proses penumbukan jadi lebih cepat. Nah, ini dia bumbu-bumbu yang saya maksud tadi, dimasukkan ke dalam lumpang. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Terus ada gula pasir juga secukupnya. Kalau suka bumbu penyedap ya tambahkan, terserahlah sesuai selera. Nah, proses penumbukan dilanjutkan sampai nanti bahan-bahan ini remuk halus. Nah, sudah halus ya. Sudah halus. Sekarang saatnya memindahkan ke panci. Ada panci kecil yang saya pegang. Terus bahan yang sudah tertumbuk halus tadi saya pindahkan ke panci ini. Kelihatan ya, remuk, hancur. Kemudian kelapa parut dimasukkan di situ. Berapa banyak? Sesuai selera. Kalau suka gurih tambahkan yang banyak. Tapi kalau enggak ya sedikit saja. Jangan lupa yang masih muda, bukan tegan sih ya, yang masih muda. Terus berikutnya
Tempe diremet-remet, dihancurkan pakai tangan. Mau diulek juga boleh, jangan di blender ya, nanti jadi bubur. Cukup diremet-remet seperti ini dengan potongan-potongannya tentu saja berbeda. Itu seninya, kadang-kadang ketika makan ada yang besar, ada yang kecil. Selanjutnya campur saja sampai rata. Setelah ini rata, saatnya untuk diapakan? Ayo tebak. Ya benar, dibungkus. Ya, harus dibungkus pakai apa? Pakai daun pisang. Ini dia yang sudah siap untuk dibungkus. Ini mak bantu bungkus. Kok pancinya berubah? Ya karena tadi pancinya terlalu kecil. Membungkusnya seperti biasa. Jangan lupa siapkan lidi atau tusuk gigi untuk menyemat agar nanti tidak berantakan ketika dimasukkan ke panci pengukusan. Ini dia. Sudah jadi, sudah dibungkus. Yang lain lah udah sulapan aja. Celing, celing. Nah, sudah jadi. Semuanya terbungkus. Saya masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih. Tadi ketika mau membungkus, saya siapkan panci dengan air yang saya rebus. Sudah tutup rapat. Jadi berapa lama nanti? Sekitar setengah jam sampai 45 menit. Panci aja pretelan dari peralatan yang digabung-gabung. Mata nih. Nah, terus mateng fotoe. Maknu bantu mengangkat. Bintang tamu nih bantu mengangkat. Panas. Ya, dicekel langsung mesti air. Sakti ya sama ini panas dicekel langsung. Lagi hasilnya luar biasa. Inilah hasil lagi dari pembuatan boto sembuan. Ya, sembuan. Sembuhan apa? Sembuhan yang pempek ta. Ya, tinggal menikmati saja. Kalau dulur-dulur mau praktek bikin botok sembuhan, lah ono di kota-kota saya nggak ngerti ya, mungkin mendapatkan ini atau tidak. Di kampung di desa memang lazim ada, umumnya ada merambat liar gitu. Ini tanaman liar yang memang tidak sengaja ditanam. Tapi ketika sudah kelihatan ada ya di rumah gitu ya. Ada baiknya mungkin di kebun dekat rumah perlu ditanam ini, jadi nggak usah atu-atu dolanan sawah, nggak usah beli, nggak usah atu-atu nangis sawah tonggo. Ya, biasa kan gitu lek tonggo nindu ya aku duwe sembuhan ya aku njaluk ya. Mena boleh manggone kampung wis serba njaluk iso. Ora kenal. Tumbas. Di kota itu serba tumbas. Nah, di desa njaluk. Bisa njaluk, iso diwehi tanpa minta juga. Nikmati manu yo. Ya, terima kasih turun milih. Dan milih.